Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang perang Khaybar. Pada saat Rasulullah dan kaum muslimin mengepung Khaybar, kemudian beliau dan kaum muslimin mendapati begitu banyak benteng-benteng yang dibangun oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar saat itu adalah benteng Yahudi terbesar yang ada di Arab, dan sifatnya berlapis-lapis. Yang paling depan ada benteng Naim, nanti yang belakangnya lagi ada benteng Sya'ab, kemudian nanti belakangnya lagi ada benteng-benteng lagi. Untuk bisa menuju benteng yang kedua harus melewati benteng yang pertama. Dan bentengnya ada sampai 5 atau 6. Untuk bisa melewati atau sampai pada benteng yang kelima atau yang keenam itu berarti harus melewati benteng 1, 2, 3, 4. Jadi sangat sulit. Rasul dan kaum muslimin datang ke Khaybar, nyampe di Khaybar itu subuh begini ini. Jadi masih gelap, masih remang-remang, atau lebih cenderung gelap, sehingga orang-orang Khaybar itu kaget. Yahudi yang ada dalam benteng itu kaget, sama sekali tidak siap. Mereka ada yang siap-siap mau ke sawah, mau berkebun, ngurusi rumah, didatangi kaum muslimin, sehingga tergopoh-gopoh. Tapi benteng yang pertama, yaitu benteng Naim, itu cukup lama untuk ditaklukkan, kurang lebih 9 hari setelah dikepung, dan ada berbagai macam peristiwa-peristiwa dalam pengepungan itu. Di antaranya pertempuran Marhab, ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jawaranya, salah satu jawara Yahudi yang menantang kaum muslimin dan terbunuh. Kemudian saudaranya Marhab ini juga tidak terima dengan terbunuhnya Marhab. Ada saudaranya yang ingin menuntut balas, tapi kemudian juga terbunuh oleh kaum muslimin. Salah satu jawara kaum muslimin juga. Setelah benteng Naim itu dikuasai, maka menuju benteng yang kedua, yaitu benteng Sya'ab. Di situ ada kisah juga bahwasanya ada budak Yahudi yang tugasnya itu
menggembala kambing, budaknya orang Yahudi. Ketika melihat kesibukan orang-orang Yahudi mempersiapkan diri atau berusaha untuk menahan benteng tersebut tidak takluk kepada kaum muslimin, orang Yahudi itu bertanya, budak tadi itu bertanya-tanya, ada apa ini kok sibuk sekali? Katanya mereka orang Yahudi, ada orang yang mengaku nabi ingin menyerang kita. Sehingga budak itu malah tertarik dengan kata-kata mengaku nabi tadi itu. Ketika dia, karena ini budak biasa dan dia bukan orang Yahudi ya, dia tugasnya gembala kambing sehingga bisa keluar gembala kambing dan ketemu sama Rasulullah ketika dia di luar itu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, kamu ini siapa? Gitu. Katanya Rasulullah, aku Rasulullah. Kemudian kamu itu ngajak apa? Gitu. Lalu kata Rasulullah, saya mengajak kamu untuk masuk Islam, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Lalu budak itu tanya lagi, kalau saya sudah bersaksi saya masuk Islam, terus saya dapat apa? Katanya gitu. Katanya Rasul, dapat jannah, dapat surga. Maka budak itu masuk Islam. Ketika sudah selesai masuk Islam, karena budak itu menggembala kambing-kambingnya orang Yahudi tadi, maka dia bilang, ini kambing-kambing ini, wahai Nabi, ini kambing-kambing ini bukan kambing saya. Saya tidak mungkin balik ke dalam benteng untuk mengembalikan kambing karena saya sudah Islam. Bagaimana ini? Lalu kata Rasulullah, kamu lempar saja kambing-kambing ini dengan kerikil, nanti dia akan pulang sendiri, katanya gitu. Sehingga itu diantara mukjizat Rasulullah. Kemudian dilemparlah kambing itu dengan kerikil, dilempari dengan kerikil. Kemudian kambing itu berbondong-bondong masuk ke dalam benteng, kembali kepada tuannya. Ketika tuannya mengetahui kambing-kambing itu balik tanpa penggembalanya, tuannya menyadari bahwasanya penggembalanya sudah masuk Islam, ikut sama Rasulullah. Di sini menunjukkan juga bagaimana adab dan akhlak ya. Meskipun dia sudah masuk Islam, bisa saja itu kambing-kambingnya udah ditahan aja. Lagian kan ini punyanya musuh gitu. Tapi karena itu bukan haknya dan belum menjadi ghanimah, belum menjadi harta rampasan perang, harus dikembalikan karena memang bukan punyanya dia. Meskipun itu punyanya orang kafir, harus dikembalikan. Nah, akhirnya baliklah kambing-kambing tadi itu. Kemudian juga di antara ya setelah itu terjadi pertempuran kecil antara kaum muslimin dengan orang-orang di benteng So'ab. Ketika pertempuran itu budak tadi menggembala kambing ikut, dan selesai pertempuran di benteng So'ab ditemukan bahwasanya ya budaknya tadi itu budak hitam ya, orang hitam itu telah meninggal dunia, syahid. Lalu jenazahnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan, laqad hassanallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa katsara malaka. Sungguh Allah telah membuat wajahmu menjadi wajah yang sangat baik, yang sangat tampan,
dan mengharumkan tubuhmu dan memperbanyak hartamu. Laqad ra'aitu zaujataihi minal huril ain. Saya melihat, katanya Nabi, dua istrinya di surga gitu ya. Dua istrinya dari bidadari surga, yatanazza'ani jubbatahu alaihi, menanggalkan jubahnya, kemudian yadkhulani fima baina jildihi wa jubbatihi. Kemudian dua bidadari tadi itu ya masuk ke dalam jubah, antara jubah dan kulitnya ya, maksudnya itu memeluk suaminya ini, memeluk budak yang sudah jadi penghuni surga ini. Ya budak jelek di dunia ya, jelek, kotor, hitam, tapi kata Rasulullah ketika sudah di surga wajahnya menjadi indah dan harum dan mendapatkan bidadari. Padahal baru masuk Islam itu, baru saja, belum sholat, belum puasa, belum yang lain-lain, baru masuk Islam langsung ikut perang dan meninggal dunia. Kemudian juga ada kisah yang lain lagi pada perang Khaybar ini. Ada juga orang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ini sebelum perang Khaybar ya. Sebelum perang Khaybar itu ada Badui, orang dusun Arab yang datang kepada Nabi, kemudian masuk Islam. Saya akan hijrah bersamamu, katanya orang tersebut. Nah, setelah itu datang perang Khaybar, orang ini ikut. Ketika di dalam perang Khaybar itu menaklukkan salah satu benteng, ada ghanimah yang bisa diambil. Lalu ghanimah itu dibagi, harta rampasan perang tadi itu dibagi oleh sahabat-sahabat, dan orang Arab dusun ini dapat bagian. Katanya dia, apa ini? Ya ini bagianmu karena ikut perang. Tapi katanya dia, bukan ini, saya itu masuk Islam. Lalu bagiannya tadi itu dibawa kepada Rasulullah, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ini apa? Katanya Rasul, itu bagianmu yang memang sudah menjadi hakmu. Kata dia, saya masuk Islam bukan karena ini wahai Rasulullah, bukan karena untuk cari ghanimah, cari harta, tidak. Tapi saya masuk Islam dan ikut perang ini juga supaya saya ini mendapatkan anak panah di leher saya, begitu katanya dia. Supaya syahid gitu, mendapatkan syahid. Supaya saya itu dapat anak panah di leher saya. Dia sambil menunjukkan lehernya begitu. Atau ya tenggorokannya gitu. Kemudian aku mati dan masuk surga, katanya dia begitu. Kemudian katanya Rasulullah, kalau engkau jujur, maka pasti Allah akan membenarkanmu. Artinya doanya itu nanti akan dikabulkan oleh Allah kalau emang kamu itu jujur dan benar-benar, nggak cuma sok gaya saja gitu. Kadang-kadang kan ada orang sok-sokan aja. Nah, setelah itu kemudian terjadi pertempuran, lalu jenazahnya orang itu dibawa kepada Rasulullah SAW persis seperti yang dia inginkan, yaitu di lehernya, di tenggorokannya itu tertancap anak panah. Jadi sebentar kemudian apa yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu katanya Rasulullah, apakah ini yang tadi bilang bahwasanya dia ingin mendapatkan anak panah di lehernya? Iya wahai Rasulullah. Lalu katanya Rasulullah, dia jujur kepada Allah, maka Allah membenarkan dia. Jadi masuk surga
Ya, setelah itu orang-orang Yahudi ini kalah lagi di Sa'ab kurang lebih 3 hari dikepung, kemudian pindah ke belakang lagi, mundur lagi ke benteng namanya Zubair. Ke benteng Zubair ini di atas bukit bentengnya ini. Di situ Rasulullah SAW juga mengepung sampai 3 malam. Jadi tidak mudah. Kemudian ada seorang yang bernama, ini Yahudi, orang Yahudi, wallahu alam apakah dia sudah masuk Islam terus menyembunyikan keislamannya. Yang jelas orang ini adalah termasuk penghuni benteng Zubair. Lalu dia menemui Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, benteng Zubair ini meskipun engkau kepung sampai sebulan lebih, mereka tidak peduli dan mereka tidak ada efeknya bagi mereka yang di dalam itu. Kenapa? Karena mereka punya mata air, sumber air untuk diminum di bawah tanah. Sehingga kalau malam mereka minum lalu balik lagi. Pengepungan yang di luar tidak banyak menimbulkan efek. Maka sumber air minum inilah kekuatan mereka, katanya orang ini. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memutus sumber air di benteng Zubair ini. Sebagaimana orang-orang Zionis Bani Israel yang memutus sumber air di Gaza itu kan, itu diputus. Ya sudah, kalau diputus air itu kan setengah kehidupan ya. Bagaimana? Bingungnya gitu ya. Ya mereka balas juga itu pasti dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka di Khaybar. Itu betul-betul membekas bagi semua orang Yahudi yang ada sekarang. Khaybar. Jadi benteng Zubair ini pun akhirnya takluk karena mereka tidak punya air. Bingung, karena keluar mereka. Bingung, tidak bisa minum dan menyerah. Kemudian jadi benteng Naim, benteng Sa'ab, benteng Zubair ini berdekatan begitu di sebuah satu daerah itu ada 3 benteng yang berdekatan ini. Nah, setelah ini tertaklukkan, maka menuju benteng yang berikutnya di daerah yang berikutnya, tapi bergandengan daerahnya itu. Namanya benteng Ubay. Nah, orang-orang yang ada di 3 benteng sebelumnya ini yang sempat melarikan diri itu pada ngumpul di benteng Ubay juga. Akhirnya benteng Ubay ini juga ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Ya kurang lebih 3 hari. Kemudian mundur lagi ke benteng Qomus namanya, benteng Qomus. Ini juga di situ sampai 3 hari. Nanti ada lagi benteng Watih, yang terakhir itu benteng Sulaim. Semuanya itu kurang lebih hampir sebulan, 25 harian lebih. Rasulullah dan kaum muslimin mengepung benteng-benteng tersebut. Akhirnya orang-orang Yahudi yang sudah kalah tadi itu
Maka mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyatakan telah menyerah kepada Rasulullah SAW. Selama peperangan itu kurang lebih 70 orang Yahudi yang meninggal dunia, dan dari kaum muslimin itu ada kurang lebih 15 orang muslim yang meninggal dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau memerintahkan orang-orang Yahudi untuk pergi dari Khaybar, bukan hanya dari bentengnya, tapi dari Khaybar semuanya, bahwa anak-anak sama wanita tidak boleh ditawan, tidak boleh dilukai apapun, dan laki-laki juga tidak semuanya, tapi yang betul-betul menunjukkan perlawanan saja yang kemudian ditawan, dan mereka diusir dari Khaybar hanya dengan baju, ya, pakaian mereka yang melekat pada tubuh mereka, diusir. Dan di antara tawanan tadi itu ada tawanannya putrinya Huyai bin Akhtab, yaitu Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, di mana Sofiyah ini lalu diberi pilihan oleh Rasulullah untuk masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah, atau tidak mau masuk Islam tapi dibebaskan. Jadi pilihannya tidak masuk Islam bebas, atau masuk Islam dan dinikahi Rasulullah. Dia milih masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah, karena ini adalah putrinya pemimpin Huyai bin Akhtab ini, pemimpin Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang kemudian melarikan diri ke Khaybar. Dan ini Sofiyah ini, kalau orang-orang barat bilangnya dipaksa-paksa. Orang-orang orientalis yang tidak senang dengan Islam dipaksa. Suaminya terbunuh, bapaknya terbunuh, saudara-saudaranya juga terbunuh. Kok dia mau menjadi istrinya yang membunuh begitu? Ini mesti dipaksa, katanya orang barat begitu. Ya, bayangkan suaminya, bapaknya, saudara-saudaranya terbunuh, lalu dia mau menikah sama orang yang membunuhnya. Itu kan tidak masuk akal, katanya orang barat begitu. Tapi tidak, Nabi Muhammad ngasih pilihan dengan jelas dan terbuka, karena memang ternyata sejak sebelum menikah dengan Rasul atau sebelum peristiwa itu sudah diberi tanda mimpi dia, Sofia itu mimpi, dan kemudian diceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yang di situ menunjukkan bahwasanya dia akan menikah. Katanya suaminya, apakah kamu akan menikah dengan raja dari Arab itu, maksudnya Nabi Muhammad. Lalu ditempeleng Sofia itu sama suaminya, sehingga ketika menikah sama Nabi itu bekas tempelengannya masih ada, biru di pipinya itu ada biru gitu. Rasul nanya, kok ada biru, kenapa? Terus diceritakan gitu. Sehingga dengan keislamannya Sofia ini, satu kampung, ya, satu kampung artinya banyak sekali dari Bani Nadir, dan orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam karena melihat putrinya pemimpinnya masuk Islam itu. Dan ini Rasulullah awalnya itu ketika menyuruh Sofiyah untuk dibawa kepada Rasulullah, itu Bilal bin Rabah.
Karena para sahabat termasuk Bilal ini masih begitu benci ya dengan orang-orang Yahudi, begitu gemas dan marah dengan orang-orang Yahudi, termasuk kepada Sofia. Sehingga ketika dibawa kepada Rasulullah itu dilewatkan di dekatnya jenazah-jenazah atau bangkai-bangkainya bapaknya, suaminya, saudara-saudaranya. Jadi saudara laki-lakinya Sofia ini juga terbunuh. Bapaknya, suaminya, sama 2 saudaranya itu dilewatkan di samping mayat-mayatnya gitu, supaya ngelihat, supaya tambah sakit hatinya. Itu dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzahabatir rahmah minka ya Bilal, apakah sudah hilang kasih sayang darimu wahai Bilal? Gitu. Kok wanita dibikin sakit hati begitu itu, sehingga kemudian Rasulullah marah dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Tapi pada akhirnya Sofia dengan ikhlas ya, tanpa ada paksaan masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah perang Khaybar. Ya, sedikit lagi ketika setelah menikah, kemudian Rasulullah menginap satu kamar dengan Sofia di tenda ya. Di tenda itu ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub. Itu dari mulai Rasul masuk tenda sama Sofia itu nungguin di luar, berjaga terus sampai subuh. Ketika sudah keluar subuh, wahai Abu Ayyub, kamu ada apa wahai Abu Ayyub? Di sini terus. Saya berjaga-jaga Nabi. Katanya Abu Ayyub begitu. Kenapa kok berjaga-jaga? Ya, engkau ini bersama wanita yang bapaknya, saudara-saudaranya, kemudian suaminya, kerabatnya itu kita bunuh. Jangan-jangan engkau ini pas malam-malam bersama dia, terus engkau dibunuh wahai Rasulullah sama wanita ini. Nah, Rasulullah itu tertawa. Rasulullah tertawa dan mendoakan kebaikan bagi Abu Ayyub. Jadi tidak mungkin Sofia itu kemudian membunuh Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.